hanya ustadz bodoh yang berkata bahwa seluruh ayat Al-Quran tidak ada yang terhapus. Mereka tidak tahu tentang hukum an-nasikh wal mansukh di dalam Al-Quran. Sehingga kebodohan para ustadz-ustadz ini dilihat, disaksikan oleh para misionaris, oleh para pendeta. Kemudian mereka membuat channel YouTube memperolok-olok para ustadz. Dan mereka mengatakan kebohongan tidak mungkin bertahan selamanya. Orang hanya bisa menutupinya selama beberapa waktu saja sebelum akhirnya terbongkar. Bukti kebohongan Al-Quran semakin menumpuk. Dapatkah Muslim bertahan dari tsunami murtad kayak gitu? Ini dalam channel Crusader Network. Mereka mengatakan keterbukaan informasi yang terjadi sekarang tidak bisa dihalangi dan membuat narasi kebohongan yang selama berabad-abad melindungi kepalsuan Al-Quran ditelanjangi dan dengan kejam di depan mata banyak orang. Ini akibatnya adalah banyak ustadz yang ceramah mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu tidak ada yang terhapus. Bahkan tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang terhapus. Semuanya masih asli. Semuanya masih sama persis seperti Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Inilah perkataan para ustadz bodoh itu. Perkataan ini adalah salah satu bentuk kebodohan. Sehingga para misionaris kafir yang ahli meneliti Al-Quran mentertawakan dan berkata bahwa para ustadz itu pembohong dan penipu yang selalu menipu dan membodohi jamaahnya. Kami katakan kepada Anda, wahai para misionaris, tidak benar jika dikatakan bahwa para ustadz itu penipu dan pembohong. Itu tidak benar. Para ustadz itu berkata jujur apa adanya sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan mereka saja. Sedangkan kebanyakan ilmu pengetahuan para ustadz zaman now itu sangat minim sekali. Tidak seperti ilmu pengetahuan para ustadz zaman dulu. Karena ustadz zaman now asalkan bisa ngomong dan punya bekal sedikit membaca Al-Quran terjemah saja, mereka sudah berani ceramah. Sehingga orang-orang awam menyebut mereka dengan gelar sebagai ustadz. Hal itu berbeda dengan para pendeta di dalam agama kalian, yang mana tidak semua orang bisa tiba-tiba menjadi pendeta. Tetapi harus sekolah dulu, harus kuliah dulu, dan ada standarisasi jelas seseorang boleh menjadi pendeta. Sedangkan di Indonesia belum diterapkan standarisasi dan sertifikasi seorang muslim boleh jadi ustadz. Padahal sebenarnya ada standarisasinya. Hanya saja di Indonesia belum dilaksanakan peraturan tentang sertifikasi para ustadz. Oleh sebab itu, karena sudah terlanjur kalian tahu dari viralnya video-video ceramah para ustadz di YouTube, dan ternyata banyak ustadz yang berkata bahwa Al-Quran itu masih sama persis. Tidak ada satu huruf pun yang berubah atau terhapus. Oleh sebab itu, jawaban ini kami tujukan kepada saudara-saudara kami sesama muslim, terutama para ustadz-ustadz itu agar mau belajar, ngaji di pondok pesantren yang agak lama dan juga berhati-hati. Dan sekaligus jawaban kami ini kami tujukan kepada para misionaris non-muslim yang merasa kaget dan gembira ria, seolah-olah mereka menemukan kebohongan Al-Quran. Padahal sudah sejak dari zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa huruf-huruf dari Al-Quran itu tidak sama. Tidak sama hurufnya dan selalu mengalami perubahan. Yang pada awalnya menggunakan huruf gundul, hurufnya gundul, Arab gundul, tidak ada titiknya dan juga tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, nggak ada kasroh, dhamma, nggak ada tasdid, nggak ada sukun dan nggak ada apa-apa. Kemudian dikarenakan manusia semakin sibuk duniawi,
tidak mau mengkaji ilmu-ilmu Islam, manusia semakin bodoh. Maka huruf-huruf Al-Quran berubah menjadi diberi titik. Oleh siapa? Oleh para ulama ahli ilmu nahwu dan sorof, ahli ilmu balaghah tata bahasa Arab. Diperintahkan oleh para khalifah untuk membedakan antara ba. Ba itu titiknya 1 di bawah. Kemudian ta titiknya 2 di atas. Tha titik 3 di atas. Kemudian nun agak bengkok ke bawah, titiknya 1 di atas. Kemudian jim ada titik 1. Ha tidak ada titiknya. Kha ada titik di atas. Ain tidak ada titiknya. Ghin ada titiknya di atas. Fa ada titiknya di atas 1. Qaf ada titiknya 2. Kalau ini tidak ada titiknya semua, orang-orang awam itu tidak akan bisa membaca. Ya, perhatikan mushaf Al-Quran pada zaman para sahabat. Perhatikan dalam video, inilah contoh tulisan mushaf Al-Quran pada zaman para sahabat. Nggak ada titiknya sama sekali. Bisakah orang-orang muslim yang masih awam, yang bodoh-bodoh itu membacanya? Tidak bisa. Kemudian oleh para khalifah Islam memerintahkan para ulama untuk beristihad sungguh-sungguh, memberikan titik. Di titik-titik ada ba, ada ta, ada tha, ada jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf dan seterusnya. Kemudian setelah diberi titik pun ternyata manusia semakin bodoh tetap tidak bisa membaca. Akhirnya para khalifah berikutnya memberikan perintah agar Al-Quran diberikan harokat. Ada fathah A di atas, ada kasroh di bawah, ada dhammah di atas, kemudian ada sukun, ada tasdid. Sudah ada titik, sudah ada harokatnya. Ternyata manusia di akhir zaman semakin bodoh karena sibuk duniawi, hanya mencari harta benda, tidak sempat mengkaji Al-Quran. Sehingga walaupun sudah lengkap, tetapi mereka tidak bisa membaca. Akhirnya diberi tanda baca, ada tanda waqaf, ada tanda gunnah, ada ikhfa, idhar, iqlab dan seterusnya. Walaupun sudah diberikan tanda baca, ada fathah, kasroh, dhammah, tasdid, sukun, tanwin dan seterusnya, namun pada akhirnya karena umat Islam semakin bodoh, maka pada pemerintahan kolonial Belanda, Al-Quran ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan juga huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim pakai Latin. Kemudian bawahnya ada terjemahannya. Tetapi alhamdulillah Al-Quran dimanapun di seluruh dunia ini, walaupun ada tulisan Latinnya dan ada terjemahan menggunakan bahasa manapun, akan tetapi keaslian dan kemurnian huruf-huruf Arabnya masih tetap terjaga, masih terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada masa zaman kita sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru satu masalah, yaitu tentang perubahan huruf, titik dan harokat beserta tanda baca. Belum lagi masalah tentang tilawah atau qiraah atau bacaan yang berbeda-beda. Yang terkenal al-qiraatul ashr, yaitu bacaan model 10 dari para imam. Dan belum lagi masalah nasikh mansukh yang menjelaskan beberapa kaidah hukum Islam. Ada beberapa ayat yang dinasakh rosamnya, dihapus rosamnya. Bentuk kalimatnya dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Yaitu ayat tentang hukuman rajam. Hukuman rajam bagi para pelaku zina muhson. Dan ayat tentang rodok atau persusuan yang awalnya 10 menjadi 5 kali kecupan. Dan lain-lain. Bisa dilihat dalam kitab Muwatta Imam Malik, juz 1, halaman 241. Kemudian Musnad Imam Asy-Syafi'i pada juz 1 halaman 163, Sahih Muslim pada nomor hadis 1452 dan 1691 dan yang lain-lain. Itu semua sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara dan menjaga kemurnian kandungan Al-Qur'anul Karim melalui hamba-hambanya yang menjadi ulama yang soleh-soleh,
Walaupun ada hukum nasikh mansukh dan juga ada perubahan bentuk huruf, titik, harokat dan tanda baca. Tetapi semua perubahan itu tidak mempengaruhi tentang kemurnian isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Ini bagi para mubaligh, para dai, para ustadz wajib tahu mengapa Allah menggunakan kata nahnu, kami. Padahal Allah itu maha segala-galanya, Allah maha esa, maha kuasa. Tetapi mengapa Allah menggunakan kata kami? Lil mu'adzimi nafsah. Allah melibatkan hamba-hambanya di dalam penjagaan kemurnian isi Al-Quran. Jadi Allah melibatkan hamba-hambanya di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Kemudian di dalam surat Al-Hijr itu mengapa Allah menggunakan kata adz-dzikra, tidak langsung Al-Quran? Ini juga wajib diketahui. Kenapa Allah menggunakan kata nahnu, kami, dan Allah menggunakan kata adz-dzikra? Ya, makanya para ustadz, para mubaligh itu agar tidak ditertawakan oleh para misionaris kafir, maka hendaklah wajib alim-alim, wajib hati-hati, wajib ngerti tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan seterusnya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, wa inna lil Qur'ani lahafidhuna min ayyuzada fihi batil ma laysa minhu aw yunqasa minhu ma huwa minhu min ahkamihi wa hududihi wa faraidihi. Jadi menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, bagi Al-Quran itu memiliki para penjaga. Daripada Quran itu ditambah di dalamnya kebatilan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, atau dikurangi sesuatu yang memang itu aslinya dari Al-Quran. Dari mana? Dari hukum-hukumnya, min ahkamihi wa hududi, dan batasan-batasannya, wa faraidi, dan fardu-fardunya. Walaupun hurufnya ada yang berubah, titiknya juga berubah, tanda-tanda bacanya berubah, tetapi esensi hukum-hukum Islam di dalam Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, bagi para mubaligh, para ustadz, para da'i, wajib belajar kitab tafsir Al-Quranul Karim. Kemudian belajar kitab-kitab An-Nasikh wal Mansukh. Kemudian kitab-kitab Ulumul Quran. Yang paling mudah adalah pelajari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, agar jangan ditertawain, diketawain, dicemooh oleh para misionaris kafir sehingga malu-maluin saja umat Islam. Na'udzubillah min dzalik.